Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 kelas D PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya dengan dosen pengampu Dr. Haji Karim MSI. Kelompok kami beranggotakan Amalia, Miptia Farida, Muhammad Ihsan Hidayatullah, dan Nurlina Septiana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yuk kita simak pembahasannya. Yang pertama, penerapan teori behaviorisme. Dalam penerapan pembelajaran, yaitu saat guru memberikan apresiasi berupa pujian kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan demikian, peserta didik tersebut menjadi terbiasa aktif dan menyelesaikan tugas dengan baik, lalu termotivasi untuk menjadi hasil kerjanya. Yang kedua, penerapan teori sosial kognitif. Dalam penerapan pembelajaran, yaitu saat guru memberikan materi menulis pantun, guru melakukan pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk membuat teks pantun. Peserta didik diarahkan untuk melihat kegiatan yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penerapan teori konstruktivisme. Dalam penerapan pembelajaran, yaitu saat guru melaksanakan pada pembelajaran matematika materi pecahan, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok dan guru membagikan sebuah pecahan atau barang-barang. Model pembelajaran konstruktivisme antara lain. Yang pertama, discovery learning. Yang kedua, reception learning. Yang ketiga, assessed learning. Yang keempat, active learning. Yang kelima, accelerate learning. Yang keenam, quantum learning. Yang ketujuh, contextual teaching and learning. Yang kedelapan, cooperative learning. Rencana untuk meningkatkan motivasi siswa. Sebagai contoh, permasalahan 1. Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk meningkatkan motivasi Tania dapat menggunakan teori belajar konstruktivisme dengan model pembelajaran discovery learning dengan tahapan sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri. Dalam kasus yang dialami oleh Tania, guru dapat bertanya terlebih dahulu tentang alasan mengapa keinginan untuk sukses Tania rendah. Berikan kesempatan kepada Tania untuk menjawab pertanyaan dengan bahasanya sendiri. Kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Dalam kasus yang dialami oleh Tania, guru dapat memberikan motivasi kepada Tania agar lebih semangat lagi untuk belajar dan mempunyai keinginan untuk sukses sehingga Tania dapat berpikir kreatif dan imajinatif tentang motivasi yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki oleh siswa. Dalam kasus yang dialami oleh Tania, guru dapat memberikan tugas yang biasa dijadikan pengalaman sehingga Tania lebih termotivasi untuk sukses. Menciptakan belajar yang kondusif, guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif sehingga dapat termotivasi untuk lebih rajin dan giat belajar. Permasalahan kedua, Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk meningkatkan motivasi Samuel dapat menggunakan teori belajar behaviorisme yang berpatokan pada hasil. Karena Samuel sudah bekerja keras dan memiliki rasa takut akan gagal yang kuat, tahapan pada teori behaviorisme untuk kasus Samuel adalah sebagai berikut. 1. Jika seorang mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dianggap sudah belajar. Dalam kasus yang dialami oleh Samuel, Samuel sudah menunjukkan perubahan tingkah laku untuk bekerja keras, akan tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat untuk hasilnya. Yang kedua, hal terpenting dalam teori belajar behavioristik terletak pada stimulus dan respon, karena keduanya bisa diamati dalam kasus yang dialami oleh Samuel. Guru dapat memberikan stimulus berupa motivasi kepada Samuel agar Samuel termotivasi tidak memiliki rasa takut gagal lagi. Yang ketiga, adanya penguatan. Yakini hal-hal yang dapat memperkuat respon.
Dalam kasus yang dialami oleh Samuel, guru dapat memberikan penguatan kepada Samuel agar Samuel lebih termotivasi untuk percaya diri dan tidak takut lagi untuk gagal. Permasalahan ketiga, Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Sandra terlalu santai dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan yang ada di kelas karena dia merasa bahwa kemampuan dirinya sudah melebihi teman-teman sejawatnya, sehingga dia sering meremehkan keterampilan siswa lainnya. Untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut agar lebih aktif di kelas dan tidak meremehkan keterampilan siswa lainnya, maka guru akan memberikan pendekatan, lebih tepatnya memberikan bimbingan konseling kepada Sandra agar tidak terlalu meremehkan kemampuan temannya. Dan saya akan memberikan strategi pembelajaran yang lebih menarik untuknya dengan cara membagi kelompok yang sama rata agar dapat berdiskusi dengan baik bersama teman-teman sejawatnya. Selain itu, untuk memotivasi Sandra agar ikut dalam pembelajaran, maka pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang lebih menarik, memberikan penjelasan kepada semua peserta didik bahwa saat mengerjakan tugas berkelompok, semua ikut berdiskusi, tidak ada yang pasif. Selain belajar secara berkelompok, model pembelajaran teman sejawat juga diterapkan agar peserta didik yang memiliki kemampuan lebih unggul dari yang lain dapat membantu peserta didik lainnya. Permasalahan keempat, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Motivasi Robert adalah peserta didik yang memiliki minat terhadap sekolah yang dibilang cukup kurang. Hal itu terjadi karena faktor dari keluarganya. Dia merasa kurang adanya dukungan atau dorongan dari orang tuanya. Untuk mengatasi hal tersebut memerlukan pendekatan kepada Robert. Selain dari mengatasi hal tersebut memerlukan pendekatan pada Robert, selain dari guru BK yang memberikan pendekatan untuk mengetahui penyebab kurangnya semangat untuk sekolah, sebagai wali kelas pun juga melakukan pendekatan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Untuk memotivasi Robert dalam pembelajaran, sebagai wali kelas saya akan memilih cara memotivasi secara ekstrinsik. Selain itu, memberikan pujian terhadap kemampuan dia dan juga memberikan reward terhadap dia agar membangun semangatnya untuk sekolah. Inilah akhir dari pembahasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.